Yang namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar gaji ya. Kalau yang namanya gaji itu bahkan ada istilahnya Betul, kasarnya penghasilan istrinya itu lebih besar daripada suaminya. Karena betul. dua-duanya sama-sama mau bekerja. Nah tapi pertanyaan ini Bib nih. Kalau istrinya punya penghasilan lebih besar daripada suami. Sampai banyak kebutuhan keluarga yang mohon maaf yang menyelesaikan itu ternyata istrinya. Nah apakah yang seperti ini suami ini boleh dibilang kayak nggak ada harganya jadinya ya. Iya, Terus betul. dosa nggak nih suami ini? Terus bagaimana baiknya? Apakah suaminya harus nyari nafkah tambahan lagi atau bagaimana Bib? Mohon izin penjelasannya Baik. Fadol, silakan Bib. Gaji suami itu besar kecilnya itu solatif. Relatif. Oh iya. Iya. Solatif nempel ntar dia Bib. Relatif. Artinya makanya orang nikah itu ibu bukan cinta. Bukan mengatakan aku cinta kepadamu buat suami. Tapi isi mengatakan wahai suamiku aku bangga terhadapmu. Wih Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Luar biasa. Jadi subhanallah artinya kalau penghasilan istri itu lebih besar daripada suami. Apakah suami itu gugur? Jadi gugur memberikan nafkah terhadap istri, tidak. Dikatakan bahwa tetap kewajiban suami memberikan nafkah. Ingetin, mau itu kecil, mau itu besar, yang penting kewajiban suami memberikan nafkah. Tapi terkadang istri penghasilannya lebih besar, kata Mas Fadil tadi, penghasilan istri itu lebih besar sehingga istri yang membereskan semua dalam rumah tangga, listrik, misalnya segala macam urusan rumah tangga, itu tidak ada kewajiban bagi istri. Jadi kalau istri punya uang, yaitu uang istri dari penghasilan istri. Tidak ada si istri berkewajiban, ingatkan dulu yang kita pahami. Ya, tidak ada kewajiban seorang istri memberikan nafkah kepada suaminya. Tapi apabila ditanya ikhlas dulu nih. Bu, udah minum obat? Nah. Jadi dilihat apabila istri mau berinfak, jatuhnya infak dia. Jatuhnya kebaikan seseorang, dia pahala sedekah. Jadi apabila seorang istri penghasilannya lebih besar daripada suami, kemudian dia mau memberikan nafkah, bukan nafkah, infak, jadi hadiah atau sedekah kepada keluarga dan suami, maka di situ adalah dinilai kebaikan seorang istri. Berarti ini istri Masya Allah soleha banget ya. Tapi bukan berarti, makanya ulama mengatakan ada kalimat ikhlas. Kenapa ada kalimat ikhlas? Misalnya nih suami pengen, tahu Bu ya? Tahu Bu ya? Bu, tahu Bu ya? Nah, suami pengen misalnya, Humaira, misalnya kan, kata enak aja, sudah nafkah zahir, saya harus nafkah batin juga, batin nggak ikhlas. Berarti tidak, misalnya suami minta dibikinin kopi, enak aja, makanya ada kalimat daripada baginda Nabi besar Muhammad, ayyumamra'atin manat li zaujiha. Artinya seorang perempuan mengungkit-ungkit karena penghasilannya lebih besar, dia memberikan nafkah. Ingatin, artinya itu bukan kewajiban tapi kebaikan bagi seorang istri. Dan dia manat. Apa itu manat? Mengungkit-ungkit. Ini kan dari saya. Kalau tidak ada saya kamu bisa jadi gembel. Misalnya mengungkit-ungkit demikian rupa, maka kata Nabi SAW, haramallahu ma fil jannah. Seorang istri yang mengungkit-ungkit apa yang dia sudah berikan kepada keluarganya, walaupun itu hasil daripada jerih payahnya, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan semua harta yang ada di syurga buat istri tersebut. Jadi di sini memang ada kerjasama. Ya, jadi nggak harus ekonomi itu bisa menjadikan perpisahan bagi seseorang. Karena apabila dia keluarkan maka kebaikan buat dia tersebut dan banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab.
Jadi buat para ibu-ibu nih yang penghasilannya lebih besar daripada suaminya ya nggak boleh juga jadi jumawa, sombong, merendahkan suaminya, kasihan suaminya Bu. Karena memang yang namanya nafkah tetap wajib harus dari suami. Nah sekarang kita lanjut. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakilin di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Ayo ibu mana? Oh dari sini dulu yang atas dulu. Silakan ibu mohon izin. Iya. Boleh ngadep ke depan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong Pak Ustadz. Boleh Ibu. Apakah pemberian? Bu namanya siapa Ibu? Namanya Ibu Iya, siapa? nggak apa-apa. Ibu kayaknya puasa hari ini. Iya. Nama saya Yasnita dari Majelis Taklim Daurul Autakin. Daurul Mutakin. Nah iya, Baul Mutakim. Nggak apa-apa Ibu ini nggak tahu nggak hafal nama majelis taklim tapi datang. Iya silakan Ibu pertanyaannya Bu. Ayo Bu. Iya. Pertanyaannya Ibu. Itu grogi. Apakah pemberian nafkah terhadap istri dan uang belanja hal yang sama? Apakah sama ya? Iya. Nafkah Pak itu sama uang Ustadz. belanja? Iya. Tapi kebutuhan anak kita banyak Pak Oh Ustadz. gitu, anak kita berarti anak bapak sama ibu ini. Terus Ibu, iya Bu. Berarti Ibu itu istri saya dong. Iya, terus Bu, iya Bu. Udah itu aja pertanyaannya. Iya Ibu terima kasih tepuk tangan dong buat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ternyata, belum ngucapin salam. Ini langsung ditunjuk, ini kayaknya Ustaz Umar mau izin. Suami kita, silakan Ibu. Anak kita. Baik, buat semuanya. Beda antara nafkah sama belanja harian. Beda lagi dengan kebutuhan anak. Jangan samakan. Sudah kasih nafkah untuk semuanya, hitungan enak aja. Mana tepuk tangannya? Udah dibelain lagi. Ketahuilah, harusnya suami harus menyiapkan sandang, pangan, papan. Tuh dua tiga Sandang, pangan, papan. Tuh dua tiga Sandang, pangan, papan. Ketahuilah, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya harus tekankan kepada suami dimanapun berada, laki-laki dimanapun berada. Penuhi nafkah kebutuhan istri. Lalu setelah itu siapkan belanja untuk bulanan. Terserah mau bulanan kah, mingguan kah, harian kah, sesuai kebutuhan rumah tangga. Kemudian berapa kebutuhan anak? Sekolahnya, ingat belanja hariannya. Itu siapkan semua. Ada juga suami, udah makanya suami tidak mau pusing. Semua pendapatannya dikasih istri. Nanti istri yang ngatur. Setuju? Setuju. Itu paling aman itu. Udah ya selesai satu perkara dulu. Nafkah. Ada lagi nih, Ustadz. Kalau ada kelebihannya boleh sebagai sedekah. Jadi ini uang bulananmu ya, ini nafkah. Jadi boleh diaturkan. Makanya di Makassar itu budaya kami ada uang panai. Uang panai beda dengan mahar. Oh beda. Beda, uang panai itu adalah yang dibakar. Oh yang dibakar. Yang dibelanjakan. Oh, Lalu Masya Allah. uang panai, uang mahar beda lagi. Mahar itu khusus untuk istri. Atau nafkah khusus untuk istri. Lalu belanja harian beda lagi. Wah, Lalu enak uang ya. anak beda lagi. Waduh. Maka ibu bisa dapat keuntungan dari uang belanja dan uang anak. Yes. Ini yang gak beres nih. Masya Allah. Tadi kata Habib Muhammad bisik-bisik sama saya. Semua uang masuk ke istri. Masalah selesai. Selesai buat istri. Masalah baru di suaminya gak punya duit. Kita lanjut. Penanya berikutnya yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo.
Yang mana? Maaf Ibu ya, dari sebelah sini lagi nih, yang tengah dulu. Iya, gantian. Silakan Ibu. Mau izin ke depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sopiah dari Majelis Taklim Darul Mutakin, Kecamatan Sukabumi. Kecamatan Kota Sukabumi. Kok kecamatan Bu, udah pindah sekarang Sukabumi. Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Oh iya, tepuk tangan nih buat gitu. Ibu ya. Suka ketukar-tukar antara kecamatan Grogi sama ini banget Bu ya. lihat yang ganteng gitu. Oh bisa aja Ibu, saya jadi malu. Oh berarti kalau lihat saya nggak grogi. Ganteng juga. Udah mau nanya, duduk dulu. Iya silakan Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya, tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Bagaimana suami pelit sama istrinya dan anaknya. Di satu sisi suami ada memikirkan kebutuhan. Kebutuhannya mungkin ada lagi di luar lebih Iya, besar gitu Ibu ya. iya, betul. Tapi gara-gara kebutuhan di luar lebih besar jadi mungkin pelit sama anak sama istri. Tiba-tiba dikasih surprise sama Iya suami. gitu, Rumah beli baru. rumah. Wah gitu ya Ibu ya. Terima kasih Iya, ya, Ibu. itu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Sami-sami. wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan buat Ibu. Makasih banyak. Ustaz Syam, mohon izin. Ya, Ini siap. gimana kalau seandainya suami pelit sama anak sama istri. Ternyata dia memang memikirkan sesuatu yang lebih besar. Sebenarnya bukan pelit sih ya, jadi lebih hemat. dia ya. hemat. Mohon izin penjelasannya Habib Guru silakan. Muhammad Said Maulana Mas Fadli jamaah di studio jamaah di rumah Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ayat-ayat tentang pernikahan di dalam Al-Quran ada banyak sekali. Itu menunjukkan saking pentingnya pembahasan tentang rumah tangga, saking pentingnya pelajaran tentang berumah tangga yang Allah torehkan di dalam Al-Quran. Bahkan hadis-hadis baginda Nabi SAW sangat banyak sekali yang membahas tentang urusan rumah tangga. Berbeda, berbanding terbalik dengan urusan umroh. Urusan umroh cuma disebut sekali, urusan haji cuma disebut sekali. Tapi banyak sekarang yang lebih banyak menyebarkan umroh dibandingkan menyebarkan ilmu tentang pernikahan. Makanya penting di panggung Islam itu indah, di mimbar Islam itu indah agar kita senantiasa mempelajari tentang ilmu rumah tangga. Termasuk pertanyaan yang tadi disebutkan bahwasanya ada seorang kepala rumah tangga, imam rumah tangga yang ternyata hemat terhadap belanja istri dan anak-anaknya disebabkan karena ada keperluan yang lebih besar. Misal seperti karena sedang nyicil rumah, misal seperti karena mungkin mau beli kendaraan untuk kenyamanan anak istrinya juga, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan belanja hariannya, maka tidak boleh sama sekali mengurangi daripada kewajibannya sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala rumah tangga untuk urusan istri dan anak-anaknya. Misal disebabkan karena dia mau beli rumah, akhirnya makanannya yang harusnya wajibnya 30.000 per hari misalnya, baru seperti itu baru bisa hidup orang kalau 30.000 per hari, maka dikurangi menjadi 10.000, maka dia udah zalim namanya. Maka hendaklah ditunda daripada pembelian yang lebih besar itu. Kenapa? Karena ini sudah membahayakan harian nih. Dia rela tidak makan karena mau beli rumah. Maka ini subhanallah sesuatu yang tidak patut untuk kita lakukan. Maka kita lihat skala prioritasnya. Makanya dalam pernikahan disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Apa itu? Senantiasa berdiskusi,
mempertanyakan bagaimana kalau bulan ini jangan belanja terlalu banyak dulu mah. Kenapa? Kita nabung buat beli rumah. Kalau sang istri setuju maka silahkan. Tapi kalau sang istri mengatakan saya puas kok, saya ridho kok tinggal di kosan seperti ini. Yang penting lancar senantiasa ojek online-nya, belanja online-nya lancar senantiasa. Misal seperti itu maka silahkan dilakukan seperti itu. Maka pernikahan adalah komunikasi yang paling penting di dalamnya. Di dalam Al-Quran tidak diwajibkan kita untuk mempunyai rumah. Di dalam Al-Quran tidak diwajibkan kita untuk mempunyai kendaraan. Yang kita diwajibkan di dalam Al-Quran itu misalnya seperti berangkat haji, berangkat umroh, kita diwajibkan untuk beribadah ini. Maka penting bagi sang suami bukan hanya memberikan nafkah uang berupa materi, tapi juga memberikan nafkah pendidikan. Mestinya dikasih tahu sang istri dan anak-anaknya agar senantiasa, nak kita nabung dulu buat akhirat, bukan nabung buat dunia saja. Banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk nabung buat dunia saja. Akhirnya pelit untuk dirinya, pelit untuk keluarganya, pelit juga buat anak-anaknya, apalagi kepada orang tuanya. Kalau diajarkan menabung untuk akhirat, maka insya Allah tidak ada yang terasa sulit di atas muka bumi ini. Kenapa? Yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hanyalah urusan komunikasi antara suami dan istri yang jelas tidak mengurangi kewajiban sang suami sebagai sang pemberi nafkah di dalam rumah tangga tersebut. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Fadli. Syam ya. Jadi memang semua ada waktunya, jangan sampai udah hemat semuanya istrinya dikasih makan dikit, anaknya dikit, rumahnya jadi, istri sama anaknya masuk rumah sakit. Rumahnya dijual lagi buat bayar rumah sakit, nauzubillah min zalik ya. Oke, satu lagi pertanyaan boleh jamaah, ayo mau nanya silakan angkat tangannya. Yang dari bawah sekarang, ayo Ibu boleh izin. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Hasanah dari Majelis Ta'lim Darul Muttaqin, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Oke, tepuk tangan buat Ibu Neneng. Pertanyaannya Ibu Neneng. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Habib. Ya. Nafkah batin kan harus diberikan kepada satu sama lain ketika sudah berkeluarga. Oh iya harus dong. Tapi bagaimana jika suami belum bisa menafkahi dengan sepenuhnya? Apanya nih Bu? Batinnya. Memang terus? batas menafkahi batin itu berapa lama, Bib? Oh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pagi-pagi nanyanya nafkah batin. Iya. Rasanya jadi malam lagi ya. Mohon izin dijawab Bib. Silakan Bib. Ustadz Maulana maaf ya. Ustadz, ini masalah nafkah batin maaf ya. Baik, nafkah batin ini penting. Nafkah batin itu ada dua sebenarnya. Ada yang memang suaminya betul-betul apa ngomongnya jadi, ya. Tapi nggak apa-apa kan ilmu ya. Ya artinya bukan tidak sanggup. Ada yang berarti ada juga tidak sanggup. Jadi yang pertama nafkah batin itu dia tidak menyentuh istrinya memang. Ya, tidak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan tidak disentuh sama sekali. Tapi dia mampu sebenarnya. Si suami mampu untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, tapi dia tidak lakukan. Yang kedua, dia mampu memberikan nafkah batin, tapi tidak selesai buat istrinya. Gimana jelasinnya? Istrinya gak puas gitu Bib ya? Ya gitu dah. Artinya dia cuman ngelegain dirinya doang. Ibu pada bisik-bisik semua di sini. Ya Allah. Ini ilmu Ibu, jangan berpikir macam-macam, ini ilmu. Ada yang memang dia tidak mampu sama sekali. Ya, tidak mampu sama sekali. Maka hukumnya bagaimana? Bagi yang mampu dulu. Bagi yang mampu, maka bagi suami di dalam ilmu fikih tidak mendiamkan istrinya lebih daripada 1 bulan. Ya, lebih daripada satu bulan. Kalau melihat Sayyidina Umar ibnul Khattab
itu nulis surat karena orang-orang dulu perang, perginya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Maka Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh menjauhi istrinya lebih daripada 4 bulan. Kalau Ibn Hazm alaihi rahmatullah, beliau mengatakan tidak lebih daripada satu bulan. Maka nafkah batin itu hukumnya sangat penting dan wajib bagi seorang suami untuk memberikan juga kepada istrinya. Makanya ada sighah ta'liq. Ya, orang sekarang bilang, oh dia sudah tidak memberikan nafkah, berarti sudah tercerai. Enggak begitu. Hukumnya kalau sighah ta'liq di Indonesia itu apabila seorang suami tidak memberikan nafkah batin 3 bulan lamanya dan si istri tidak ridho, tuh garis bawah tuh, digaris bawain. Si istri tidak ridho dan mengadu kepada hakim, maka hakim menerima aduan istri bisa terceraikan. Kalau istrinya tidak ridho. Tapi kalau istrinya ridho, maka masalah selesai. Sudah nggak apa-apa, mungkin suami capek segala macam. Masalahnya kalau istrinya tidak ridho. Dan yang tadi yang kedua sama yang ketiga sama. Kalau memang tidak mampu sama sekali, si istri bukannya kan itu kebutuhan. Hidup itu butuh juga suatu kenikmatan. Jadi si istri boleh juga mengadu kepada hakim atas kekurangan daripada suaminya. Jadi bagi suami-suami kalau ditanyakan batasannya bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Itu juga sholatif. Relatif. Iya. Makasih banyak Bib. Ada teman kita udah 5 tahun kasihan. Iya. Gak ngasih nafkah batin. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi. Anda salah. Apa berapa? 6 tahun. Oh 6 tahun ya. Lebih banyak lagi. Jadi kita lanjut lagi. Makasih banyak Ibu buat jamaah Islam itu indah yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.